Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu keadaannya baik dan sehat ya. Amin. Doa yang selalu sama dari kami Tangga Prasa untuk Happy Human semua, selalu sehat dan berbahagia. Selamat datang kembali di episode baru kita Happy Human, dan episode kita rame banget karena semua host ada, ya kan? Ya, betul. Rame sekali. Ditambah kali. Komplit banget. Untuk itu, karena kita komplit, kita akan mengobrol dan berbincang tentang Komnas HAM-nya nih. Kita udah ada 18 episode. Kemudian kayaknya belum ada satu episode khusus yang membahas tentang Komnas HAM. Karena banyak banget nih yang selalu nanya, apa sih sebenarnya fungsi Komnas HAM? Komnas HAM ini tuh kerjanya berdasarkan apa sih? Kemudian Komnas HAM tuh nggak ada kerjanya atau enggak? Komnas HAM tuh apakah betul mengurusi semua hal begitu? Kita akan bahas di episode kita hari ini. Karena ngobrol-ngobrol dengan semua host Tangga Prasa. Tapi ada yang spesial, Bex dan Radia hari ini. Betul. Karena apa, Radia? Karena kita punya teman baru lagi di Tangga Prasa. Yes. Siapa sih Ayu? Betul, setelah kemarin ada Wahyu, sekarang kita ada teman baru lagi, adalah Mas Dendi. Dendi ya, halo Dendi. Halo Dendi. Halo semua. Hai Dendi. Halo Happy Human. Iya, ini Happy Human. Mas Dendi ini adalah kebanggaannya Komnas HAM. Salah satu kebanggaannya Komnas HAM. Luar biasa. Rajin banget nulis. Kalau teman-teman aktif di beberapa platform menulis, Mas Dendi ini tulisannya sudah banyak. Kemudian Mas Dendi ini juga masuk Komnas HAM ini ikutan CPNS dari jalur disabilitas, Dendi ya, betul ya? Benar. Dendi ini adalah disabilitas netra yang bekerja di Komnas HAM sejak 2019 ya, betul nggak Dendi? Iya, benar sekali. Coba dong, ceritain dong Dendi, awal mula masuk ke Komnas, kemudian di mana, kemudian tiba-tiba masuk di Tangga Prasa, Happy Human biar tahu. Oke, awalnya saya masuk Komnas itu tahun 2019. Saya masuk jabatannya analis pelanggaran HAM di bagian mediasi. Kemudian pada 1 September kemarin 2021 saya dipindah tugaskan di pendidikan dan penyuluhan sebagai analis penyuluh dan bertugas juga di Tangga Prasa. Wow. Itu, Mbak. Mantap, bertugas juga di Tangga Prasa, jadi tim kita semakin membesar ya. Rame. Iya, makin ramai, makin seru. Oh, seru banget. Oke, tadi Dendi udah ngomongin beberapa hal soal mediasi, soal pendidikan dan penyuluhan. Apa sih sebenarnya? Mari kita ulik di episode kita hari ini tentang sejarah dan fungsi Komnas HAM Republik Indonesia. Tetap di sini Happy Human. Ih, apa sih ini? Kok kayak gini banget ya? Kenapa weh? Marah-marah dari tadi? Iya, ini Bex. Aku baca komenan di Instagramnya Komnas HAM, ini hujatan semua ya isinya. Ya. Komisi nggak berguna lah. Komnas HAM-nya nggak ada gunanya. Hapus aja ini Komnas HAM. Kok Gitu segitu terus banget ya komenannya, hujatannya? Iya. Tapi kayaknya daripada kita ngedumel sendiri, mendingan langsung tanya aja nih sama suhunya nih yang udah lama di Komnas HAM. Iya, daripada Nah itu orangnya nongol. komennya ini. Suhu panas. Nah ini Suhu orangnya panas nongol apa sendiri. suhu dingin? Ada Banu, ada Iben di sini untuk menjelaskan bagaimana sejarah Komnas HAM. Apa sih itu Komnas HAM? Apa sih fungsi-fungsi Komnas HAM? Benar gak Iben? Ya, jadi soal tadi ya, soal Komnas HAM dikata-katain sebagai komisi nggak berguna, Komnas HAM kurang kerja atau apa itu ya. Ya kita jangan marah juga sih ke publik sebenarnya ya.
intinya ya kita harus ngelihat di kitanya sendiri apakah mereka tahu apa itu Komnas HAM. Nah, mungkin kalau kita bicara Komnas HAM, kita nggak bisa lepas dari yang namanya di forum internasional ya, dunia internasional. Jadi kalau sejarah Komnas HAM itu udah lama banget sih sebenarnya digagas sama PBB. Jadi kalau di PBB itu kan pasca Perang Dunia itu di tahun 46 itu forum ECOSOC itu udah punya ide untuk membentuk komisi-komisi HAM di tingkat lokal, di tingkat negara. Nah, tapi idenya itu baru waktu itu ya. Idenya baru waktu itu di tahun 46. Nah, jadi sebagai catatan Happy Humans, yang namanya Komnas HAM itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di berbagai negara yang menghormati hak-hak asasi manusia. Itu catatan satu pertama. Dan itu memang rekomendasi dari PBB. Nah, kemudian gimana sejarah terbentuknya Komnas HAM ini nggak terlepas juga dari politik di internasional sih sebenarnya. Jadi kalau di politik internasional yang di tahun 90-an itu ada yang namanya konferensi tinggi hak asasi manusia itu di Wina. Nah, itu menghasilkan deklarasi Wina. Nah, itu kemudian booming tuh. Hak asasi manusia itu di tahun-tahun 90-an itu booming. Isu soal hak asasi manusia itu booming banget di negara-negara, di forum internasional. Nah, kebetulan ya di Indonesia itu Timor atau sekarang disebutnya Timor Leste itu masih bergabung dengan Indonesia. Waktu itu kan masih zamannya Orde Baru ya. Ya, kita tahu gimana bentuk represinya zaman Orde Baru itu. Ada kejadian di tahun 1991 itu di Dili. Namanya itu kalau saya nggak salah itu peristiwa Santa Cruz. Jadi peristiwa Santa Cruz itu saat di pemakaman itu ada demonstrasi mahasiswa Timor Leste, kemudian militer Indonesia atau TNI itu melakukan penembakan membabi buta di sana. Gitu. Nah itu latar belakangnya, dan itu kemudian mendapat tekanan dari dunia internasional, dari mana-mana. Ini kan Indonesia juga nggak terlepas dari pergaulan internasional ya. Jadi kalau mau ekonomi politiknya beres, nggak mau diembargo sama dunia internasional, maka Indonesia harus membereskan soal hak asasi manusianya di Indonesia. Tuh. Nah, baru kemudian di tahun 93 itu berbarengan dengan deklarasi Wina dan kemudian konferensi hak asasi manusia di Wina itu. Nah, Indonesia kemudian menggagas ada yang namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini dikeluarin melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu di tanggal 7 Juni 1993. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau lahirnya Komnas HAM itu yaitu di tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 93. Nah, jadi di internasional itu juga ada yang namanya, kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya prinsip-prinsip status dan fungsi lembaga nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Nah, ini sebenarnya standarnya dari komisi-komisi nasional hak asasi manusia di dunia. Jadi standarnya ada di sini semua. Jadi kalau mau dibilang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu sehat, dia harus apply atau sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Kalau disingkatnya namanya prinsip Paris. Prinsip-prinsip Paris. Nah, apa aja sih yang ada di prinsip Paris itu? Nah, pertama komisi ini dia harus independen, pertama ya. Comply ya dengan Komnas HAM, dia harus independen.
Artinya dia nggak berada di bawah lembaga apapun, dia independen. Lembaga mandiri gitu ya, Ben ya? Ya lembaga mandiri. Kemudian yurisdiksinya tegas dan wewenang yang memadai. Ya, wewenang yang memadai. Kemudian accessible atau kemudahan untuk diakses. Kemudian juga ada kerjasama. Kemudian ada efisiensi operasional dan pertanggungjawaban. Nah, ini standar-standar dari prinsip-prinsip Paris untuk institusi nasional hak asasi manusia. Nah, selain Komnas HAM sebenarnya di institusi nasional hak asasi manusia itu juga ada yang namanya ombudsman, komisi ombudsman. Indonesia juga punya, itu kan yang komisi ombudsman. Dan juga misalnya ada lembaga nasional hak asasi manusia yang mengurus kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ada kelompok perempuan, kemudian ada anak, kemudian ada lansia. Indonesia udah punya juga, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian Indonesia juga punya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, itu Indonesia udah punya ya. Berarti ada yang lembaga nasional hak asasi manusia untuk yang khususnya, untuk kelompok-kelompok khusus, dan juga ada ombudsman-nya. Gitu ya. Jadi udah ada banyak sebenarnya komisi yang terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kita berbicara khusus soal Komnas HAM nih ya, yang tadi dihujat-hujat di sosmed. Nah, Komnas HAM itu kemudian berkembang ya di pasca reformasi. Kalau tadi Kepres itu kalau kita lihat, karena Kepres berarti dia dibentuknya atas instruksi presiden, gitu ya. Jadi kalau dibilang dari prinsip-prinsip Paris udah hilang tuh soal independensinya, karena dibentuk di bawah presiden. Walaupun sebenarnya di kala itu justru masa-masa Komnas HAM yang paling independen. Kenapa? Karena dari 25 anggota atau komisioner Komnas HAM kala itu, mereka sama sekali tidak melakukan koordinasi ke eksekutif atau ke presiden, gitu ya. Dan terbukti cukup efektif Komnas HAM di kala itu. Ya, nah itu berhasil. Kalau bisa dibilang berhasil, Komnas HAM di periode 93 sampai 98 itu berhasil. Jadi kalau kita kilas balik itu ada 25 tokoh nasional di kala itu, di periode pertama itu. Nah, mereka itu sama sekali nggak melakukan koordinasi ke presiden. Jadi kalau saya mau menyebut ini, pertama ada Ibu Aisyah Hamini, itu yang perempuannya. Kemudian ada Dr. Albert Hasibuan, kemudian juga Baharudin Lopa, kemudian ada Bambang W. Soeharto, dan ketuanya itu ada Pak Ali. Ketuanya itu Pak Ali. Nah, dia mantan hakim di Mahkamah Agung. Kemudian juga ada Baramuli, kemudian ada Clementinos dos Reis Amaral. Itu ada banyak ya, ada 25 tokoh nasional, dan itu terbukti mereka efektif. Nah, itu di 93-98. Nah, pasca reformasi, pasca tumbangnya Orde Baru, mandat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu kemudian dinaikkan statusnya menjadi undang-undang. Tapi undang-undangnya bukan undang-undang Komnas HAM lagi nih, tapi undang-undangnya undang-undang tentang hak asasi manusia. Di dalamnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada dijelasin fungsi, mandat, dan yang lain-lainnya ya, Ben ya. Iya, di situ itu lengkap. Kalau di Undang-Undang 39 tahun 1999 itu lengkap. Pertama, dari bab 1 sampai sekitar pasal 70-an itu terkait soal hak asasi manusia. Itu terkait semua soal hak asasi manusia. Kemudian di pasal selanjutnya ada terkait soal komisinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Baru itu ya di bab 7 itu soal Komnas HAM-nya. Itu ya, bab 7 soal Komnas HAM-nya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau udah di tahapan atau di tahapan undang-undang, berarti Komnas HAM itu tidak lagi di bawah presiden. Komnas HAM tidak lagi berada di bawah presiden. Dia sebagai lembaga yang benar-benar lembaga mandiri atau independen ya. Dia punya pembiayaannya dari negara secara independen, artinya tersendiri secara independen. Dia bukan dari lembaga lainnya, atau misalnya kalau waktu di masa Kepres itu pembiayaan Komnas HAM memang masih negara, tapi dia berada di bawah pendanaan Setnek kalau saya tidak salah. Itu. Nah, kalau sekarang enggak. Dia udah punya satker sendiri. Nah, untuk sekarang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode Undang-Undang 39 ini, jadi tujuan Komnas HAM itu pertama, pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Tentunya sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam PBB ya, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian juga tujuannya itu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Itu. Nah, fungsinya atau kewenangan itu pertama sama sebenarnya dengan Kepres 50 tahun 1993. Jadi ada fungsi pemantauan dan penyelidikan, kemudian juga ada fungsi pendidikan dan penyuluhan (Diklu), kemudian ada fungsi mediasi, dan keempat ada fungsi penelitian dan pengkajian. Nah, itu ada 4 fungsinya ya. Dan kemudian juga yurisdiksinya itu hanya di Indonesia, artinya gitu ya. Jadi ini soal penjelasan tadi ya, kita menjawab prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip Paris soal standar dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi yurisdiksinya jelas di Indonesia. Fungsinya tadi udah ada, independennya itu juga berhak untuk melakukan kerjasama pastinya. Mudah diakses. Nah, ini mudah diakses ini Komnas HAM sekarang ini kan udah juga mulai mengembangkan pertama dari sisi daring ya. Jadi udah bisa diakses secara daring. Kemudian juga Komnas HAM sudah memiliki 6 kantor perwakilan. Pertama ada di Provinsi Nanggur Aceh Darussalam. Kemudian ada di Provinsi Sumatera Barat, kemudian yang ketiga ada Provinsi Kalimantan Barat, yang keempat ada di Sulawesi Tengah, yang kelima ada di Provinsi Maluku, dan yang keenam ada di Provinsi Papua. Ya itu mudah-mudahan dari 6 perwakilan itu mudah diakses publik ya, baik dalam hal pengaduan ataupun dalam hal pendidikan. Nah, itu saya pikir ya udah ada sejarahnya, terus kemudian ada fungsinya juga udah, tujuannya juga udah, aksesnya juga udah. Saya tambahin lagi ya, mandatnya Komnas HAM sekarang itu jadi bukan hanya di Undang-Undang 39, tapi ada beberapa lagi sebenarnya. Jadi Komnas HAM juga punya mandat di Undang-Undang 26 tahun 2000, ini soal pengadilan HAM. Jadi kalau di undang-undang ini Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pro justisia. Nah, kalau teman-teman mau tahu soal Undang-Undang 26 itu mungkin bisa ada di episode yang lalu ya, yang kita bicara dengan Pak Amir soal pelanggaran HAM yang berat. Kemudian selain Undang-Undang 26 tahun 2000, Komnas HAM juga punya undang-undang soal penanganan konflik sosial, itu ya. Kemudian juga ada undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, itu berarti udah ada 4 undang-undang yang harus dijalankan oleh Komnas HAM. Itu ada 4. Itu sih saya pikir ya untuk soal Komnas HAM-nya ya. Jadi kita punya 4 fungsi
kemudian juga kita memiliki 4 undang-undang yang harus kita jalankan. Itu. Begitu. Wei, udah cukup jelas? Babex, Wei, dan Ayu. Nah, itu Happy Humans sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Iben. Apa sejarah Komnas HAM, apa itu Komnas HAM, dan fungsi-fungsi dari Komnas HAM. Jadi jangan salah-salah lagi ya Happy Humans. Kan bisa bertambah wawasan kita tentang Komnas HAM. Iya, apa Iben? Mungkin saya tambahin satu lagi ya, Wei. Oke, silakan. Ini terkait kekesalan para netizen tadi ya, dianggap Komnas HAM tidak memiliki kerja ya. Ya karena memang pertama ya, Komnas HAM itu ketika melakukan penyelidikan atau pemantauan itu keluarannya itu bentuknya itu hanya rekomendasi. Pertama itu hanya rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa. Itu ya. Nah, kemudian rekomendasi ini harus jadi kita dijalankan. sama kayak KPK ya? Enggak, karena kita bukan ranah eksekutif atau eksekutor ya. Kita nggak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Gitu ya. Nah, kalau KPK atau yang lain kan dia punya kewenangan eksekusi. Tapi memang kalau di Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia kita nggak memiliki kewenangan sebagai eksekutor atau eksekutif gitu ya. Jadi bentuknya hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Karena pemerintah ini kan dia pemangku kewajiban yang paling utama ya. Dia harus memberikan melaksanakan rekomendasi itu, harusnya pemerintah itu. Jadi kalau berarti kita Komnas HAM gimana? Berarti kita Komnas HAM tidak bisa menangkap langsung pelanggar HAM gitu ya, Iben? Nggak bisa. Karena kan para pelaku pelanggaran HAM itu kalau kita sederhanakan ya sebenarnya adalah para penyelenggara negara, gitu. Jadi dikenakannya itu ke penyelenggara negara. Tuh, penyelenggara negara misalnya nih ya, kalau misalnya ada polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang, kebablasan melakukan kekerasan ya kepada para demonstran. Nah, setelah ada pemantauan atau penyelidikan, Komnas HAM kemudian memberikan hasil penyelidikan atau pemantauan itu kepada pihak Polri gitu. Polri itu yang harus melakukan tindakan atau eksekusi terhadap anggotanya. Apakah melanggar etik profesi atau ada pidananya atau seperti apa gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk kita menghukum para pelaku, itu nggak bisa. Cara mainnya bukan seperti itu. Mungkin Happy Human juga bisa dengerin lagi ya di mekanisme dan instrumen HAM nasional ya. Ya betul. Ya. Jadi kalau mau mengingat-ingat lagi memori tentang itu, kemudian tentang bagaimana cara mekanisme HAM nasional kita seperti apa, Happy Human tinggal dengerin lagi episode sebelumnya. Oke, Banu, Iben, aku mau ini lagi deh, nanya lagi, atau mungkin Dendi bisa menambahkan ya. Tadi kan di fungsinya Komnas HAM ini kan ada, kalau di Undang-Undang 3999 ini ada pendidikan penyuluhan, pengajian penelitian, kalau di undang-undangnya penyuluhan ya, Iben. Penyuluhan, kemudian pengkajian penelitian, lalu mediasi, lalu pemantauan dan penyelidikan. Nah, karena di sini ada Dendi, yang juga Dendi ini adalah lebih dari setahun berada di mediasi, mungkin Dendi bisa cerita nih kerja-kerja di mediasi itu apa sih? Emang Komnas HAM tuh punya mandat untuk mediasi ya gitu? Apakah mandatnya kuat meskipun tadi Ben udah bilang di undang-undang? Kemudian kerjanya tuh apa aja? Nah terus kalau di mediasi berarti kasusnya nggak selesai dong, pelanggar HAM-nya orang atau ini yang diduga pelanggar HAM-nya nggak masuk penjara dong. Gimana tuh Dendi? Mungkin bisa cerita. Oke, jadi gini yuk, berdasarkan pasal 76 Junto pasal 84 memang Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia memang memandatkan Komnas HAM untuk memiliki fungsi mediasi. Nah, mediasi sendiri itu
bukan lantas dia di penjara seperti yang dibilang tadi. Yang punya fungsi eksekutorial itu kan Polri yang untuk memenjarakan orang dan sebagainya. Mediasi itu dalam artinya yang sebenarnya itu kan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator. Nah, pihak ketiga ya artinya Komnas ini menyelesaikan masalah yang terjadi di antara para pihak gitu loh. Jadi gitu. Nah, kasus bukan masalahnya tidak selesai, kasus pasti selesai karena ada tiga syarat ya, maksudnya 3 prasyarat bahwa kasus itu dianggap selesai atau case close ya. Yang pertama memang outputnya mediasi itu ada namanya berita acara kesepakatan. Artinya orang-orang yang bersengketa, maaf saya ralat tadi saya bilang dua belah pihak ya, itu bisa lebih sebenarnya. Orang-orang yang bersengketa itu sepakat gitu loh dengan perjanjian yang telah disetujui tadi itu, yang telah dibuat oleh mereka sendiri, bukan oleh mediatornya, tapi oleh mereka sendiri dan disepakati, kemudian ditandatangani. Nah, itu namanya berita acara kesepakatan nantinya. Yang kedua, itu ada berita acara. Artinya ini tidak sepakat gitu loh. Artinya perjanjian yang mereka buat itu tidak disepakati oleh para pihaknya. Kalau seperti itu, mediasi Komnas HAM itu akan memberikan rekomendasi untuk melakukan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Karena yang bisa mengembalikan ke keadaan normal memang putusan pengadilan. Jadi istilahnya kayak gitu. Atau yang ketiga ini ada berita acara kesepakatan sebagian. Ya, artinya kesepakatan itu kan ada banyak biasanya yang tertuang. Cuman dia disepakati oleh para pihak itu yang mungkin pasal 1 atau poin 2 kayak gitu-gitu. Sebenarnya emang ya sama pentingnya juga gitu, dan keempat dari mandat undang-undang Komnas HAM yang ada di 39 tahun 99 ini adalah untuk merujuk ke satu tujuan tadi yang disampaikan oleh Iben di awal ya, untuk menciptakan situasi yang kondusif terkait hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau misalnya bubarkan Komnas HAM, ya mohon maaf, kalau misalnya mau membubarkan Komnas HAM harus mengamandemen keempat undang-undang tadi. Nah, silahkan sampaikan ke DPR kalau misalnya mau membubarkan Komnas HAM untuk mengamandemen 4 undang-undang tadi. Nah, itu Mas, berarti sekarang udah tahu dong sejarah Komnas HAM itu apa, seperti apa, fungsinya, kayak gimana, sesuai mandat undang-undang yang tadi udah disampaikan sama Iben, terus juga fungsi mediasi juga tadi udah sempat disampaikan sama Dendi. Makasih banget Iben, Dendi yang udah ngasih informasi penting untuk para Happy Humans. Nah, Happy Humans, kalau kalian punya masukan untuk Ruang Tanggap Rasa, bisa langsung email ya ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Kalau ada saran mau temanya seperti apa juga bisa langsung kirimin ke email tadi ya. Terus juga kita ada Instagram, jangan lupa follow Instagram Komnas HAM @komnas.ham, Twitter juga kita ada @komnasham. Terus kita juga ada Facebook Komnas HAM, YouTube-nya juga ada di Komnas HAM Channel. Dan sekarang kita juga udah bisa live chat ya di websitenya tanggaprasa.id. Tapi setiap jam 1 sampai jam 3 sore aja waktu Indonesia bagian Barat, tiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, itu aja Happy Human. Sampai jumpa Rabu depan pukul 4 sore di waktu Indonesia bagian Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Dah. Bye-bye.